Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas izinnya kita bisa berkumpul siang ini. Pak Tepang di Awang-Awang, sesuai niatan awal diadakannya Pak Tepang di Awang-Awang, berharap kita bisa bersilaturahmi, thalabul ilmi, saling memberi kebaikan. Semoga Allah mudahkan sepanjang siang ke sore ini momen bersama kita penuh kebaikan dengan ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu, saudara yang hadir di acara siang ini, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sahabat yang sudah selama ini rutin hadir, hampir selalu hadir di acara 2 mingguan ini. Kepada teman-teman yang baru pertama kali bergabung, terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan bisa menjadikan forum ini menjadi keluarga baru untuk ditunggu kebersamaannya. Tak lupa kami ucapkan terima kasih pula kepada saudara-saudara yang selama ini telah memberikan saran. Insya Allah kami berbahagia dengan saran yang akan membuat acara Pak Tepang di Awang-Awang menjadi lebih baik. Pak Tepang di Awang-Awang yang seri ke-13 kali ini, insya Allah akan dibahas tentang pesan yang selama ini didengungkan di tengah pandemi, yang merupakan bagian dari 3M, salah satu dari yang 3M yang selama ini kita masyarakat mungkin sudah aware ya, tentang di luar memakai masker, di luar menjaga jarak, yang lebih utama mungkin yang sekarang dibahas tentang mencuci tangan. Kebetulan 2 minggu kemarin baru berlangsung peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia. Hari Cuci Tangan Sedunia dicanangkan PBB tahun 2008 tiap tanggal 15. Tahun 2020 ini dengan tema kebersihan tangan untuk semua. Insya Allah nanti akan lebih jelas, lebih detail dijelaskan oleh narasumber kita. Dalam keseharian, tentunya cuci tangan adalah hal yang sudah sehari-hari kita lakukan. Mungkin dari masa saat kecil kita, orang tua kita mungkin minimal tiga keadaan pasti orang tua kita mengingatkan saat kita kecil. Sebelum makan, sesudah makan, dan sesudah keluar dari toilet mungkin. Bahkan di keseharian di rumah makan yang ada di Indonesia, yang mungkin rata-rata menyediakan lebih cenderung bisa menikmati makan dengan tangan, mereka menyediakan tempat kecil, kobokan mungkin ya, yang kadang disertai dengan irisan jeruk mungkin ya. Jadi kebiasaan cuci tangan untuk menjaga kebersihan, untuk kesehatan kita sudah menjadi budaya mudah-mudahan. Sebetulnya di luar tujuan menjaga kebersihan kesehatan, agama juga insya Allah hampir semua agama mengajarkan tentang cuci tangan, manfaat. Malah ada ritual cuci tangan hampir di semua agama. Seperti dalam Islam mungkin, tiap kali sebelum kita salat wajib, otomatis dianjurkan untuk berwudu. Salah satunya adalah cuci tangan. Al-Quran mengatur pembersihan tangan sebagai wudhu kecil mungkin ya. Dalam agama yang lain pun sama, kayak di Hindu ada ritual cuci tangan, di kuil Sinto juga ada misogi, dalam Kristen mungkin umat Kristiani ada ritual lavabo-nya, dalam Yahudi ada tefilah atau netilat, malah di Yudaisme ini masalah cuci tangan telah menjadi topik yang berlangsung selama 3.000 tahun ini. Berarti kegiatan cuci tangan ini sudah berpuluh abad mungkin ya, bukan hal yang baru.
Nah, untuk mempersingkat waktu, yuk kita simak berbagai hal penting, fakta menarik yang perlu kita ketahui seputar cuci tangan. Tapi bukan berarti ini ya, cuci tangan secara harfiah nih, bukan yang kiasan mungkin ya. Kita insya Allah kita akan sama-sama mendengarkan, mungkin nanti bisa melihat juga cuci tangan gimana yang benar, pengetahuan tentang manfaat cuci tangan, penyakit yang mungkin muncul jika kita lalai cuci tangan. Nah, nanti ada sesi khusus pemaparan penyakit yang bisa kita cegah dengan cuci tangan. Salah satu penyakit yang membuat penderitanya sangat menderita dan mungkin akan merogoh kocek lumayan nih kalau sampai terjadi kasusnya. Untuk tentang hepatitis A yang akan dibawakan oleh Dr. Zin Rini Puspoprojo, spesialis anak, MSc, PhD. Mohon izin saya sampaikan kurikulum vitae untuk beliau. Lulus S1 dari Fakultas Kedokteran Unpad tahun 90, dilanjutkan program pendidikan dokter spesialis anak dari Fakultas Kedokteran UGM tahun 99, melanjutkan di Institute of Childhood London, mendapatkan gelar MSc di tahun 2006, mendapatkan PhD di Menzies School of Health Research di Universitas Charles Darwin, Australia. Beliau sekarang bertugas di RSUD Kabupaten Mimika. Beliau juga peneliti di Yayasan Pengembangan dan Kesehatan Masyarakat Papua. Beliau telah mengabdikan diri untuk kesehatan Indonesia, khususnya Papua. Juga sekarang ditunjuk sebagai penasihat dan konsultan untuk Kementerian Kesehatan, UNICEF, dan WHO Indonesia. Beliau juga dianugerahi berbagai penghargaan tingkat nasional dan internasional. Terakhir, tahun 2018, beliau menjadi pelopor pemberdaya daerah tertinggal, terdepan, terluar. Mangga, mungkin langsung diserahkan untuk waktu berikutnya kepada Dr. Zin Rini, spesialis anak, MSc, PhD. Mangga. Terima kasih, Dr. Neneng, Mangga. untuk pengantarnya. Buat Bapak Ibu yang saya hormati, salam dari Timika, Papua, langsung dari Papua, Indonesia. Kalau yang mungkin ada yang udah pernah ke Papua, mungkin Bapak Ibu susah ya kalau di virtual, kalau ketemu langsung biasanya pasti langsung dapat respons. Jadi Papua itu ada di sebelah timur, paling timur Indonesia. Timika itu ada di perutnya ya, di perut sebelah sini, ini ketutupan nama video-video, ada di sebelah sini. Jadi saya diberi tugas untuk berbagi mengenai hepatitis A. Mungkin Bapak Ibu kalau baca di berita, tahun 2019 itu ada beberapa kejadian luar biasa ya, artinya kasus hepatitis A itu tiba-tiba menjadi banyak gitu dalam waktu singkat, kadang ada, kadang tidak. Misalnya di Depok itu ada 306 kasus, di Pacitan ada 800 malah ya yang kena hepatitis A, di Jember itu juga ada 200. Jadi dalam waktu singkat langsung banyak orang itu bisa tertular gitu. Pasti ya kita jadi saya ingin berbagi aja. Mungkin sebagian besar kalau dilihat dari poll Bapak Ibu pasti udah tahu ya hepatitis A. Jadi ini sekedar mengingatkan kembali saja dan kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah. Jadi hepatitis itu pada dasarnya sakit hati ya. Tapi bukan sakit hati karena sebab ada masalah atau gimana ya, ini sakit hatinya memang khusus. Oke. Jadi pada slide berikutnya saya akan sedikit berbagi tentang apa sih hepatitis A, gejala tandanya apa. Tadi udah benar sih jawabnya kuning, terutama yang paling gampang kelihatan tuh kuning.
Terus tadi buat Bapak Ibu yang sudah kena, mungkin juga udah tahu ya, kira-kira nanti hasil akhirnya gimana. Biasanya pasti sembuh sendiri ya, apa yang akan terjadi. Kemudian usia berapa saja sih yang berisiko kena? Bayi bisa nggak misalnya, atau balita, atau intinya seperti itu. Kemudian yang terakhir, bahwa penyakit ini sebetulnya bisa dicegah. Nah, kita sekarang mau mengenal hati dulu. Oke. Jadi hati itu, tadi saya bilang sakit hati, tapi ini hati yang lain, jadi tidak ada hubungannya dengan itu. Sebagian besar Bapak Ibu pasti tahu kalau kita punya organ namanya hati yang ada di sebelah kanan tubuh, dan itu harus kita jaga untuk sehat, supaya selalu sehat. Fungsi hati itu banyak sekali, dan sangat penting ya, karena dia memetabolisme sari makanan. Jadi kalau kita makan, kemudian sebagian, kan itu dipecah-pecah ya, misalnya kita makan nasi, itu tepung, kemudian telur, daging, itu protein, ada lemaknya, itu akan dipecah-pecah jadi kecil, kemudian akan diolah oleh hati, bisa untuk jadi energi, tenaga, bisa untuk pertumbuhan, dan lain-lain. Jadi penting sekali nih hati itu buat metabolisme. Kemudian juga dia bisa memproduksi zat-zat untuk bisa memerangi infeksi. Misalnya kita kena infeksi kuman-kuman lah ya, bakteri atau virus, itu hati akan membantu untuk mengatasi infeksi itu, membatasi dan mengurangi infeksi. Kemudian juga dia berfungsi untuk menyaring ya darah dari bahan toksik. Kadang-kadang kita makan sesuatu atau terkena sesuatu yang bersifat racun dalam tubuh, sehingga harus disaring atau dibersihkan. Dan ada banyak lagi sih fungsi hati. Jadi intinya kita harus jaga supaya hati kita itu jangan sampai sakit, karena kalau sakit pasti fungsi-fungsi ini terganggu. Nah, sekarang kita ke apa sih tadi yang disebut hepatitis A? Jadi hepatitis A itu adalah hati yang tadi, atau liver biasanya orang bilang, itu terinfeksi oleh virus, namanya virus hepatitis A. Tadi kan kita lihat tuh di berita bahwa langsung dalam waktu singkat ada 800 kena, 200, 300. Itu artinya gampang sekali penyakit ini menular. Kenapa gampang? Karena dia nularnya melalui makanan yang tidak diolah dengan baik, tangan tidak dicuci dulu sebelum makan. Intinya sanitasinya buruk, piringnya tidak dicuci dengan baik ya. Misalnya kayak yang gerobak-gerobak itu kan biasanya habis makan direndam-rendam gitu aja. Artinya tidak memenuhi syarat inilah kebersihan. Tangan kotor sehingga mudah sekali ditularkan. Jadi kalau beberapa orang misalnya jajan di tempat itu atau sumber makan di tempat yang sama, itu dia akan bisa langsung menyebar dengan cepat. Kemudian kalau kita kena infeksi virus hepatitis A di hati, itu betul tadi penderita yang paling kelihatan itu tampak kuning ya, kuningnya tuh kayak kunyit. Dan biasanya sembuhnya 2 bulan. Nanti saya akan ada slide-nya mengenai sembuh. Nah, walaupun sebagian besar itu bisa sembuh sendiri, tapi ada 1% yang bisa jadi jelek gitu ya, bisa bahaya dan bahkan sampai mengancam jiwa. Ya. Nah, gejalanya apa sih? Biasanya kalau kita terkena virus itu pertama panas dulu kayak flu-flu ya, beberapa hari, kemudian lemah, mual, nggak nafsu makan, setelah itu baru kelihatan kuning, nyeri perut, muntah, kencingnya warna coklat atau gelap. Tadi kan ada yang nggak tahu, ditanya pernahkah kena hepatitis A, ada beberapa Bapak Ibu yang menjawab tidak tahu, karena memang mungkin gejalanya tidak khas, kuningnya mungkin belum tidak terlalu kuning, karena kan panas, lemah, mual, nafsu makan itu bisa gejala penyakit yang lain gitu, kita nggak tahu. Dan bukan susahnya ya, bagusnya dia bisa sembuh sendiri memang. Tapi kalau kena juga nggak enak ya, sakit banget. Pada saat kita terkena virus itu masuk tubuh kita,
sampai timbul gejala panas, lemah, mual, dan sebagainya itu bisa makan waktu 2 minggu atau kadang ada yang 1 bulan. Ya, itu namanya masa inkubasi. Jadi dari mulai bakteri atau virus masuk tubuh kita sampai timbul gejala itu jedanya sekitar itu. Jadi mungkin saja pada saat kita misalnya jajan di tempat yang tidak bersih, kemudian kebetulan ada virus hepatitis A yang masuk, pada saat itu kita nggak ada gejala, tapi 2 minggu atau 1 bulan lagi ada gejala. Dan yang juga ini sangat mudah menular tadi yang saya bilang ya, karena menularnya melalui kontak, makanan, minuman, alat-alat yang tidak bersih dan sebagainya. Misalnya Bapak Ibu berobat ke dokter, biasanya dianjurkan tes darah. Ini hanya sekedar gambaran saja, karena dokter kalau dia tes darah, dia ingin tahu ini virusnya apa sih, kemudian yang bikin kuning ini, yang namanya bilirubin dalam darah, itu kadarnya berapa, ya? Karena mungkin nanti ada hubungannya dengan berat ringannya penyakit, dan enzim hati misalnya untuk menilai sejauh mana sih kerusakan sel-sel hatinya. Jadi tapi ini nanti dokter yang akan menentukan tes-tes apa yang bisa dilakukan. Nah, kalau misalnya kita nanti terinfeksi virus, seseorang yang terinfeksi virus hepatitis A, saya nggak berharap ya kena, dicegah, maaf salah. Seseorang yang terkena infeksi virus hepatitis A itu bisa tanpa gejala atau bergejala. Bergejala itu yang tadi, ada yang tanpa gejala, jadi dia ada virus di badannya tapi tidak ada gejala sama sekali. Dan ini malah bisa menyebarkan penyakit tanpa diketahui. Kalau orang ini tidak menerapkan tadi cuci tangan yang baik dan benar, menjaga kebersihan makanan dan lain-lain. Ya. Nah, baik yang tanpa gejala maupun bergejala, 99% dia sembuh sendiri. Tadi Dr. Neneng sudah bilang bahwa itu kekebalan tubuh kita itu bisa melawan sebagian besar dari virus hepatitis A, bisa sembuh sendiri. Tapi ada 1% yang hatinya bisa gagal. Ya. Jadi gagal itu artinya hatinya tidak bisa melakukan fungsi yang tadi saya sebutkan. Dia sudah rusak semua, jadi dia tidak bisa melakukan metabolisme, tidak bisa memerangi infeksi, pokoknya gagal aja ya. Nah kalau udah gagal hati biasa udah terlambat, bisa fatal, bisa kematian. Dan kalau beruntung ya bisa diganti itu hatinya sama hatinya orang lain gitu. Tapi itu makanya bagusnya dicegah deh. Siapa tahu jangan sampai nanti kita termasuk yang 1% ini. Ya. Dan kembali lagi tadi bahwa penyakit ini itu tidak ada obatnya. Ya. Jadi semua semata-mata tergantung dari daya tahan tubuh. Nah, kemudian kita udah tahu nih gejalanya virus hepatitis A ya, kita udah tahu bahwa sebagian besar sembuh. Nah, terus kita harus kita pengen tahu usia berapa saja sih yang beresiko gitu. Apakah semua umur atau hanya remaja dan dewasa? Nah, untuk kita bisa memperkirakan siapa yang akan terkena, itu ada namanya ini peta dunia ya. Jadi hepatitis A itu ada di mana-mana sebetulnya ya. Kejadiannya bisa di mana-mana. Cuma yang dibedakan adalah ada tempat yang angka kejadiannya tinggi, sedang, rendah, atau sangat rendah. Nah, ini warna-warnanya. Kalau ini negara-negara yang putih banget ini, artinya angka kejadian hepatitis A-nya itu rendah. Ya. Itu terutama memang di negara-negara yang sudah air bersih ada di mana-mana, kemudian sanitasi bagus, ya tidak ada masalah lah dengan sanitasi dan kebersihan diri, lingkungan dan kebersihan diri itu terjaga. Kemudian yang abu-abu agak tua sedikit ini kan putih ya, terus ada abu-abu yang agak tua sedikit itu termasuk Indonesia, itu adalah rendah ke sedang lah ya. Itu biasanya kasusnya antara 15%-an, angka kejadiannya 15% kasus hepatitis A-nya. Nah, kemudian ada yang agak abu-abu tua lagi, ini lebih tinggi lagi sedikit, mungkin sekitar 45 sampai 50% lah kondisinya ya di sini.
Nah, yang hitam ini adalah yang sangat tinggi, jadi 50% angka kejadian hepatitis A-nya tuh lebih dari 50%, misalnya di Afrika dan di India ini ya. Karena memang di situ kan biasanya sanitasi dan kebersihan lingkungan dan dirinya mungkin agak sulit, agak tidak kurang baik karena air bersih susah, ya, kemudian padat, dan sebagainya. Lingkungannya padat ya, berdesak-desakan, terus sering makan bersama, dan itu sumbernya juga tidak bisa dipercaya, sehingga di situ banyak gitu. Nah, Indonesia di mana nih? Indonesia itu kan abu-abu muda ke ini ya. Jadi sebetulnya masuk daerah kejadian hepatitisnya ringan sedang ya, antara 15 sampai kurang dari 50%, mungkin 45%. Tapi saya yakin ini saat ini mungkin sudah lebih banyak lagi. Nah, di tempat-tempat yang tadi yang saya bilang tinggi angka kejadian hepatitis A, itu artinya kemungkinan dia kena virus tuh tinggi sekali gitu ya. Semua orang itu pasti kena, sehingga akibatnya pada masa anak-anak dia sudah kena virus, jadi dia sudah kebal. Dan kekebalan itu dibawa ke dewasa, sehingga sebagian besar dewasa kalau tadi di Afrika dan di India itu sebagian besar kebal, tapi bukan berarti kebal artinya kebal terhadap hepatitis A ya, karena dia udah sering gitu. Nah, terus Indonesia itu kan sedang rendah, artinya anak-anak itu sebagian besar tidak terekspos, tidak terkena oleh virus hepatitis A, sehingga pada saat dia beranjak remaja dan dewasa, dia tidak punya kekebalan yang cukup untuk melawan hepatitis A, sehingga makanya mereka lebih rentan ya untuk remaja dan dewasa. Dan kalau rendah, itu semua kelompok usia rentan, jadi dari anak-anak sampai dewasa, dan di tempat-tempat ini biasanya sering terjadi KLB. Makanya di Indonesia yang tadi di berita itu kelihatan ya bahwa kita ada KLB, dan terutama remaja dan dewasa. Nah, sekarang di Indonesia itu ada datanya sebetulnya. Itu selama 20 tahun, dari 98 sampai 2018 itu ternyata sudah ada 47 KLB hepatitis A di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan dari 47 kejadian itu, sebagian besar adalah di sekolah kampus, karena dia kan berkumpul ya, orangnya berkumpul, sumber makanannya sama, dan sebagainya. Kemudian yang nomor 2 terbanyak adalah di pondok pesantren, yang nomor 3 terbanyak adalah di lingkungan perumahan. Dan setelah dilihat, ternyata kenapa ini bisa terjadi KLB, faktor risikonya adalah itu, nggak biasa cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang nggak bersih, yang nggak higienis. Misalnya nggak dimasak mateng, misalnya makan lalapan nggak dicuci dengan baik, air minum bukan air yang dimasak dengan matang, ya, kemudian tidak ada air mengalir untuk cuci tangan, cuci piring juga tidak dengan air yang bagus, cuma diulang-ulang, dicelup-celup kayak gitu. Makanya dia bisa menularkan dengan cepat. Nah, jadi di Indonesia kita udah tahu nih faktor risikonya apa. Jadi kalau kita bisa mengatasi hal ini, kasus hepatitis A bisa nggak ada, dan ini bisa dicegah ya. Jadi bisa dicegah. Dan di era COVID ini sebetulnya bisa sekalian ya, sambil sekali mendayung 2-3 pulau, COVID juga tidak terinfeksi, hepatitis A juga. Intinya itu kebersihan diri dan lingkungan itu harus baik. Cuci tangan misalnya sebelum makan dan setelah dari kamar mandi, sayuran mentah dicuci, makanan dimasak ya secara sempurna. Ini juga yang penting, mencuci alat makan dengan air bersih, minum air matang. Imunisasi dan lain-lainnya ini bukan fokusnya di sini, nah, tapi kita lebih ke arah situ. Ini nanti akan disampaikan oleh Dr. Susi Oktawati pada ini selanjutnya. Jadi intinya penyakit hepatitis A itu sebetulnya bisa sembuh sendiri, ada sedikit yang berat. Dan dia mudah ditularkan ya dengan tangan kotor, makanan dan lingkungan yang kotor, dan kontak langsung. Tapi hepatitis A itu sebetulnya dapat dicegah, ya, dan pencegahannya gampang, ya, yaitu dengan cara terutama cuci tangan pada setiap kesempatan, ada suplai air bersih, keamanan makanan, ya, dan perbaikan sanitasi.
Saya pikir itu, Dokter Neneng. Terima kasih, Dokter Rini yang sudah menjelaskan secara detail. Mangga Ibu, Bapak, sahabat yang sekiranya ada pertanyaan bisa langsung di chat atau untuk Dokter Rini, pertanyaan dari Sasa Safira dari Bandung. Apa bedanya antara hepatitis A, B, dan C? Mangga, Dokter Rini. Makasih, Dokter Neneng. Iya ya, untung nggak tahu udah sebutnya hepatitis itu sampai berapa ya? Sampai E ya kali. Oke, ini ada A, B, C. Tadi kita bahas yang A karena penularannya memang gampang sekali ya lewat mulut, jadi tangan ya, sanitasi dan hygiene. Kalau hepatitis B dan C itu menularnya lewat B ya, terutama tuh cairan tubuh. Jadi agak sulit sebetulnya menularnya kalau lewat, jadi biasanya bukan lewat makanan, tapi misalnya berbagi jarum lah, jarum suntik ya, yang tidak bersih atau hubungan seks ya. Jadi itu kalau hepatitis B cairan tubuh. Kalau hepatitis C itu juga kurang lebih sama ya. Dia juga biasanya menular misalnya melalui darah, misalnya transfusi. Kebetulan yang donor, tapi kita selalu screening. Itu hepatitis C harus selalu di screening. Jadi kalau dia ada positif hepatitis C, kita tidak akan memberikan darah itu ke orang lain gitu. Nah, itu menularnya secara itu hepatitis C. Kemudian mungkin sekalian langsung ya, ini mana sih yang paling berat? Ya. Atau ini boleh ditanya langsung ini, tadi kan ada perbedaannya, ada nggak kesamaannya antara A, B, C? Apa yang terlihat samanya? Oh iya, samanya dia sama-sama menginfeksi hati. Cuma penyebabnya aja virusnya beda. Yang satu namanya virus hepatitis A, satu virus hepatitis B, satu virus hepatitis C. Oh iya, dari ini dulu, dari Lia Nurliani mungkin ya. Di antara macam-macam hepatitis itu, mana yang paling berbahaya mungkin? Ya, kalau dilihat semua berbahaya sih, artinya, tapi kalau yang mengancam jiwa itu biasanya hepatitis B atau C. Kenapa? Karena cenderung dia menahun ya infeksinya. Jadi kerusakan hatinya itu terus-menerus terjadi gitu. Sementara dan tubuh tidak bisa tidak selalu bisa mengeliminasi virus dari dalam tubuh seperti hepatitis A. Kalau hepatitis A kan 99% ya dia bisa sembuh sendiri, tapi B dan C itu lama. Nah, kalau sel hati itu sakit, terusnya rusak, terus dalam waktu lama, itu bisa menyebabkan tadi gagal hati, ya, dan akhirnya bisa berujung ke kematian. Jadi kalau singkatnya sih ya, lebih bahaya B dan C. Alhamdulillah, ya. Makasih Dokter Rin. Ya. Lanjut dari Agus Kris Cibinong. Karena hepatitis dengan latar belakang higienis, jadi yang kena kalangan, apakah memang yang kena tuh hanya kalangan memang lower class? Ya, kalau dilihat memang biasanya adalah di kalangan yang sanitasi dan hygiene-nya tidak baik, dan biasanya itu terjadi di lingkungan masyarakat yang sosial ekonomi rendah, kurang ya, bahasa ininya kurang. Ya karena akses ke air bersih kurang, kemudian toilet ya, sanitasi tidak ada. Nah itu yang makanya ada hubungannya dengan status sosial, kalau status sosial ekonomi yang kurang. Pertanyaan dari Diah Wijayanti di Magelang. 2 menit lah. Untuk 1% penyakit hepatitis A yang tidak bisa disembuhkan, biasanya karena faktor apa nih? Waduh, itu nggak tahu. Jadi kayak banyak faktor ya, jadi kita nggak bisa menebak gitu. Nanti kamu kalau kena nanti ujungnya ini gitu. Jadi memang harus dievaluasi terus. Gitu. Ya. Terus maaf, tadi juga sedikit ini. lah. Ya, yang sosial, jadi bukan berarti yang sosial ekonomi baik itu aman ya dari hepatitis A, karena tadi itu
kalau misalnya kita jadi turis nih keluar, kan bisa ke luar negeri atau apa, kalau di tempat-tempat yang hygiene sanitasinya jelek, kita juga bisa tertular. Misalnya beli es di warung-warung yang airnya nggak dimasak, kayak gitu. Jadi Iya. bisa juga beresiko. Atau kita tidak cuci tangan dengan baik dan benar karena merasa udah pakai apa, udah merasa bersih lah, udah oh kita punya toilet atau apa, itu juga nggak juga. Jadi gitu. Masih ada waktu mungkin ya. Ini dari Duhita Hussein, ditanyakan salah satu penyebab hepatitis B adalah faktor genetika. Apakah Bukan. tadi iya mohon. Hepatitis B nggak ada Mungkin hubungannya ini. dengan Oh iya. genetik, murni infeksi. Iya. Ini dari Bu Eda ditanyakan apa beda air matang dengan air mineral? Ya, air matang itu sebetulnya kalau di Indonesia kan air yang mengalir dari keran atau air sumur itu kan belum higienik ya, jadi memang harus dimasak matang gitu. Tapi kalau air mineral kan dia sudah melalui proses-proses untuk mensterilkan. Jadi dia nggak perlu dimasak lagi, air mineral yang dalam kemasan. Tapi misalnya di negara-negara lain kayak Amerika gitu, itu air kerannya memang sudah ibaratnya sudah bersih ya, udah disterilkan, jadi bisa langsung minum dari keran gitu. Nggak perlu dimasak dulu. Tapi di tempat kayak yang lain yang misalnya di luar Amerika atau di tempat yang tertulis air keran tidak diminum, tidak boleh, itu harus dimasak. Mungkin gitu ya, Dokter. Oh iya, mohon. Maka ini pertanyaan dari Pak Dodi Rusbandi. Apakah penderita hepatitis harus melakukan isolasi? Isolasi. Jadi kalau hepatitis, sebetulnya kalau hepatitis A nih ya, hepatitis A sebetulnya bukan isolasi, tapi dia harus memang beristirahat dan tidak kontak dengan orang lain, karena kan salah satu cara penularannya juga dengan kontak ya. Misalnya dia makan, terus berbagi dengan yang lain gitu. Jadi ya sebetulnya istilah bukan diisolasi, dia memang harus istirahat dan dipisahkan semua alat makannya dan sebagainya. Tapi kalau hepatitis B, C sih tidak usah diisolasi karena penularannya tidak semudah itu. Gitu. Ya. Berarti tadi kalau isolasi cenderung mencegah penularan mungkin ya dok ya? Ya betul. Ini dari Bu Luluk mungkin udah dijawab mungkin tadi yang kesamaan. Apakah ada kesamaan gejala hepatitis A, B, C? Oh iya Mungkin tadi mangga. saya belum ya, kayaknya kalau kuningnya sih sama ya, tapi biasanya lebih kelihatan kuning A ya, lebih cepat gitu. B itu kuningnya suam-suam lah, apa ya istilahnya ya, bahasa Papua itu samar-samar. Nah, tapi bisa kuning juga, tapi dasarnya kuning, ada namanya infeksi, ada panas dulu, lemah, lesu dan sebagainya, setelah itu baru kuning. Nah, itu kuning kenapa? Karena kan bilirubin itu kan di metabolisme di hati gitu ya. Kalau hatinya rusak itu jadi numpuk ibaratnya. Jadi itu yang bikin kulit kita kuning. Jadi mau sebabnya apa aja itu bisa menyebabkan kuning. Apakah tadi yang nampak lebih kuning tuh otomatis kalau begitu segera nampak bisa langsung diperkirakan besar kasusnya A gitu? Itu harus dicek ya sebetulnya ya, dicek darah, mau lihat, jadi kita cek antibodi. Sekarang ini kita hanya punya mencek antibodi itu kekebalan tubuh, kita mendeteksi kalau kekebalan tubuh yang dibuat untuk virus itu gitu. Jadi dicek apakah antibodi terhadap virus A-nya ada. Kalau yang canggih sih ada ya di Bandung kali ya, ada antigennya langsung dilihat di virusnya tuh dicek gitu, Langsung celup dideteksi. gitu ya? A, B, atau C Rapid test. gitu bagusnya. Iya. Ya. Tapi dari gejala Iya. biasanya sih dokter bisa membedakan ya sebagai awal ya sebelum dicek darah. Ya. Ini mungkin sementara pertanyaan terakhir dari Ibu Emma Bandung. Apakah yang kena sirhosis atau kanker hati penyebab awalnya hepatitis A, B, atau C yang tidak tertangani dengan baik? Ya, yang sering jadi sirosis itu biasanya hepatitis B dan C ya, yang sering. Hepatitis A
biasanya malah langsung gagal hati ya. Tapi mungkin ada yang lebih ahli nih yang menjawab mungkin. Dokter Yulia. Dokter Yulia. Iya, karena saya setahu saya itu hepatitis B dan C yang memang. Iya, kalau boleh ikut nimbrung. Oh iya. Betul. Mangga diantos. Karena penyakitnya penyakit dewasa ya, kalau ini B dan C bukan penyakit anak lagi. Iya. Iya, betul. Yang lebih sering menyebabkan sirosis dan berlanjut dengan kanker hati memang B dan C, terutama C. Tapi perjalanannya memang agak berbeda dengan A. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang sirosis dan hepatitis B dan C barangkali ya. Ya, itu saja barangkali. Terima kasih waktunya. Oh iya. Ternyata ada satu lagi nih, tanggung ya, selesaikan dulu nih. Pertanyaan kedua kayaknya nih dari Budiah Wijayanti dari Magelang. Apakah untuk hepatitis A bisa sembuh total? Lalu untuk hepatitis B dan C, kalau sudah terkena, apakah bisa sembuh atau akan menjadi penyakit yang terbawa terus? Oke, hepatitis A itu bisa sembuh total. Hepatitis B juga bisa, tapi tidak semudah hepatitis A. Kalau hepatitis C itu biasanya lama ya, kronis, jadi nggak terbawa terus. Nah, sementara pertanyaan sudah terjawab semua. Okay. Ya, terima kasih Dokter Zindini atas jawaban-jawaban yang insya Allah mudah-mudahan memuaskan untuk penanya.